Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita kembali bisa duduk untuk bertolak ilmi. Salawat dan salam tahniahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab 175 jalan menuju surga. Dan kita masuk pada poin yang keempat, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan kewajibannya. Jadi di sini pengarang memasukkan di antara jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada orang tua adalah jalan yang paling cepat kita bisa menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu beberapa dalilnya, baru kita terangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini pada surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan hendaklah berbuat baik kepada dua orang ibu bapak kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda, Ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Celakalah, celakalah dan celakalah. Belum ditanya siapa yang celaka itu wahai Rasul. Maka beliau menjawab, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, salah satunya atau kedua-duanya, namun dia tidak dapat masuk surga. Ragima anfu adalah kata kinayah dari kehinaan, seolah-olah dia ditempelkan dengan tanah sebagai penghinaan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memuliakannya. Artinya kalau kita tidak menjadikan kedua orang tua sebagai jalan kita menuju surga, berarti ini sebuah kehinaan. Dan orang yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memuliakannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidaklah seorang anak dapat membalas kebaikan orang tuanya kecuali apabila dia mendapatkan dalam keadaan menjadi budak, lalu sang anak membelinya kemudian memerdekakannya, baru
sebanding kebaikan orang tua kepada anaknya dengan cara seperti ini, memerdekakan orang tuanya ketika dia menjadi budak. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam Islam hak itu kan terbagi menjadi dua. Ada hak yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa dan seterusnya. Tapi juga ada hak yang menyangkut dengan hamba-hambanya. Lah di antara hak yang menyangkut dengan hamba-hambanya, yang paling utama adalah hak seorang anak kepada orang tua. Ini yang paling mulia dari semua hak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita menyampaikan hak ataupun kewajiban-kewajiban itu kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau kita mengacu kepada nas-nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang birrul walidain itu, bukan hanya sekedar yang dicantumkan pengarang saja, tetapi banyak lagi. Kita bisa membaca beberapa ayat dalam Al-Quran seperti Al-Baqarah 83, kemudian Al-Isra 23, kemudian An-Nisa 36, kemudian surah Luqman ayat 14, kemudian surah Al-Ahqaf ayat 15, dan juga Al-Ankabut ayat 8. Kita ambil saja dalam surah Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah dengan kedua orang tua kalian berbuat baiklah kalian. Imma yablughanna indakal kibar, lebih-lebih kalau keduanya berada di sisimu dan mereka sudah tua, ahaduhuma au kilahuma, satu di antara keduanya atau dua-duanya, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, maka jangan mengatakan kepada keduanya kalimat apalagi sampai membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, tapi katakan kepada keduanya ucapan yang baik. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Allah, berilah rahmat kepada keduanya karena kedua orang tuaku sudah merawatku sejak kecil. Kalau kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran tentang birrul walidain itu, selalu disandingkan dengan perintah tauhid, selalu. Seperti surah An-Nisa yang kita baca di sini ayat 36. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian selalu menyandingkan perintah berbuat baik dengan tauhid, ataupun durhaka kepada orang tua dengan bahaya syirik? Menunjukkan bahwa kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu belum sempurna kecuali kita mampu bersyukur kepada kedua orang tua yang sudah melahirkan kita. Makanya kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ada 3 ayat dalam Quran, di mana 3 ayat dalam Al-Quran ini memerintahkan 2 ibadah yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Pertama, perintah salat dan zakat. Yang kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua.
Pertama, salat dan zakat. Allah mengatakan aqimus salata wa atuz zakat. Laksanakan salat, tegakkan salat, tunaikan zakat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang kalau hanya sekedar memperhatikan salat tapi meninggalkan zakat, maka tidak sempurna salatnya. Kemudian yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau hanya taat saja kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, tidak sempurna ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dalam surah Luqman, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kalian akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian dari Allah, dan juga bersyukurlah akan nikmat kedua orang tua kalian. Kata ulama, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau kita hanya bersyukur akan nikmat Allah tapi tidak bersyukur kepada nikmat kedua orang tua, maka syukurnya kita kepada Allah belum sempurna. Makanya selalu digandengkan antara perintah tauhid dengan birrul walidain. Salah satunya di sini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini pendalilan pengarang yang pertama. Kemudian juga mu'alif hafizahullah taala di sini mengambil hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Jadi ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar sedang melaksanakan sholat Jumat, pada khutbah Jumat Rasul naik ke atas mimbar. Setiap Nabi SAW naik kakinya di atas mimbar, selalu Rasul mengucapkan kalimat amin. Kemudian naik di tingkatan mimbar kedua, Rasul mengucapkan amin. Kemudian Rasul naik ke tingkatan mimbar yang ketiga, Rasul mengucapkan amin. Kemudian Rasul berkhutbah. Setelah berkhutbah dan selepas sholat Jumat, maka ada seorang sahabat datang kepada Rasul. Rasul, tadi waktu engkau naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin 3 kali. Ala ma amanta ya Rasulullah. Atas doa apa engkau ini mengaminkan ketika naik ke atas mimbar itu? Karena kami tidak mendengar doanya masalahnya. Rasul yang mengucapkan amin, amin, amin gitu saja. Maka Nabi SAW menjawab, tadi sewaktu aku naik ke atas mimbar itu Jibril turun. Kemudian Jibril berdoa 3 doa dan minta diaminkan aku. Aku pun mengaminkan doa Jibril. Kemudian Nabi SAW menceritakan 3 doa Jibril itu. Yang pertama, ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu. Celaka, celaka dan celaka. Kemudian Rasul ditanya, apa yang dimaksudkan celaka itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW menyebutkan hadis ini, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup, salah satu atau keduanya masih hidup, kok tidak bisa memasukkan anak ke dalam surga. Celaka dan binasa orang itu. Maka ketika Jibril mengatakan seperti itu, dia pun amin, aku pun mengaminkannya. Kemudian yang kedua, Jibril juga berdoa tentang kecelakaan kepada orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan, tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni. Kemudian yang ketiga, Jibril juga mendoakan tentang orang yang disebutkan nama Nabi SAW tapi kita tidak bersalawat kepada dia. Inilah 3 perkara yang menjadi doa Jibril yang diaminkan Nabi SAW. Salah satunya di sini, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma fala yadkhulil jannah. Celaka dan binasa orang yang masih hidup tapi tidak menjadi jembatan muliakan orang tua. Dan kalau seandainya Allah sudah hinakan kita, walaupun manusia memuliakan kita, tetap kita ini orang hina. Namanya ada anak durhaka kepada orang tua, di mata Allah anak ini hina.
Walaupun mungkin di kantornya dia dimuliakan karena mungkin dia manajernya atau bosnya, atau di masyarakatnya dimuliakan karena mungkin dia tokoh di situ, entah RT RW atau apa namanya, atau mungkin dia dimuliakan di tempat-tempat yang lainnya. Ya, di mata manusia mungkin dia dimuliakan, tapi di mata Allah tetap hina karena dia tidak memuliakan yang Allah muliakan. Itulah yang Allah katakan, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan siapapun yang Allah hinakan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memuliakan. Ini surah Al-Hajj ayat 18. Dan yang terakhir, pengarang membawakan sebuah hadis Nabi SAW, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu. Tidaklah seorang anak dapat membalas kebaikan orang tua kecuali apabila dia mendapatkannya dalam keadaan dia atau orang tua tersebut menjadi budak, lalu anak itu membelinya dan memerdekakannya. Maksudnya begini, kalau seandainya Allah takdirkan mungkin ada musuh menyerang kita, kemudian kita dikalahkan musuh, akhirnya kemudian sebagian orang ditawan oleh musuh, otomatis kan jadi budak akhirnya. Lah ketika kemudian mungkin orang tua kita ditawan oleh musuh akhirnya jadi budak, lah kita ingin memerdekakan orang tua kita dari perbudakan musuh itu, sehingga kita kumpulkan uang, kemudian kita datang ke musuh, bebaskan orang tua saya akan berikan uang sekian dan sekian. Kata musuh oke. Akhirnya kita berikan uang kita kepada musuh, kemudian orang tua kita dibebaskan. Itulah satu-satunya menandingi kebaikan orang tua. Tidak ada cara lain kecuali seperti itu. Masalahnya sekarang perbudakan sudah tidak ada, dan kita tidak mungkin juga mau orang tua kita ditawan. Jadi seolah-olah hadis ini menjadi mustahil seorang anak itu membalas kebaikan kedua orang tua di zaman sekarang. Makanya di zaman sahabat ada sahabat namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ada seseorang datang kepada beliau bahwa orang ini sudah menghajikan orang tuanya 7 kali. Jadi orang ini sudah menghajikan orang tuanya 7 kali. Lah 7 kali haji itu karena orang tuanya cacat, sudah tua, tidak bisa jalan, terkadang juga berak dan kencing di celana. Jadi sebanyak 7 kali haji itu orang tuanya digendong sama dia, dari awal manasik sampai akhir manasik. Ibu bisa bayangkan, haji dengan umrah beda. Kalau umrah itu sebentar saja, kalau haji kan berhari-hari, minimalnya 6 hari haji itu, mulai tanggal 8 berakhir tanggal 13 tasrik kan. Itu 6 hari digendong orang tuanya itu, dari tawafnya, dari sa'inya, dari lempar jumrohnya, dari wukufnya, dan sampai selesai haji. Dan itu bukan 1 kali haji, 7 kali haji. Sehingga anak ini kemudian datang kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Ibnu Umar, cukupkah kebaikanku kepada kedua orang tua? Artinya, apakah sudah sebanding dengan kebaikanku kepada orang tuaku? Aku sudah menghajikan 7 kali loh orang tuaku dengan cara ku gendong sampai selesai. Tapi apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu? Mengatakan tidak. Walaupun 1 hentakan napas orang tuamu ketika melahirkanmu, ketika awal mula keluar darah haid, darah nifas, melahirkan kamu itu, maka itu tidak sebanding. Walaupun hanya setetes darah nifas yang keluar saat melahirkan, itu tidak sebanding kebaikanmu dengan orang tua. Sampai seperti ini Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Artinya kalau 1 tetes darah saja, darah nifas, karena masalahnya 1 tetes darah nifas ini, ketika di awal ibu melahirkan itu kan ibu dihadapkan dengan kematian. Betapa banyak orang yang tidak selamat ketika melahirkan kan? Karena kehabisan darah dan begitu seterusnya. Makanya kenapa Rasul menghadiahi wanita yang melahirkan, kalau meninggal dia syahid, hadiahnya syahid, ya.
Karena biasanya orang tua kalau harus memilih selamat anaknya atau dirinya, umumnya fitrah seorang ibu pasti anaknya diselamatkan. Makanya dari situ kemudian dihadiahi mati syahid. Orang yang kehabisan darah nifas kemudian meninggalkan ini. Makanya kenapa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan, walaupun satu tetes darah nifas ketika hentakan melahirkan kamu itu belum cukup, sampai seperti itu. Ya. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan seperti ini di sini, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Tidaklah seorang anak dapat membalas kebaikan orang tua kecuali apabila dia mendapatkannya dalam keadaan menjadi budak, lalu dia membelinya dan memerdekakannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saking besarnya jasa orang tua kepada kita, sampai Nabi SAW pernah mengatakan, anta wa maluka li abi, engkau dan hartamu itu milik orang tua. Ada yang mengatakan bahwa kalimat abik di sini ya bapak maksudnya, berarti tidak termasuk ibu. Maksudnya begini, saya contohkan. Kalau ibu punya anak kecil, anggaplah usia 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian anak itu dapat hadiah, dikasih uang umpamanya kan. Maka uang ini bukan milik ibu, tapi milik anak ibu. Nah, sembarang ibu nggak boleh ngambil begitu saja. Ini bagi yang mentafsirkan bahwa kalimat anta wa maluka li abik, bahwa harta dan dirimu milik bapakmu. Kecuali kalau seandainya ibunya izin sama bapaknya untuk memakai hadiah yang diberikan kepada anaknya. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan tidak, kalimat anta wa maluka li abi, engkau dan hartamu itu milik bapakmu, itu maksudnya ya termasuk juga ibu di situ, gitu maksudnya. Disebutkan bapak karena dia memang pemimpin rumah tangga, berarti masuk juga di situ suami istri. Berarti boleh kemudian seorang ibu itu mengambil hadiah anaknya, apalagi dia memang punya hajat. Tetapi ulama mengatakan, apakah kemudian kalimat anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu milik orang tuamu, kalimat li abik di situ ada alif lam, li abiknya, apakah lam di situ lil milki, artinya mutlak milik orang tuanya, ataukah lam di situ maksudnya hanya sekedar lil ibah, maknanya boleh orang tua mengambil harta anaknya, bukan memiliki tapi boleh mengambil. Ini yang menjadi perselisihan para ulama. Karena begini konsekuensinya, kalau seandainya lam di situ li abi, kalimat li di situ lil milki, berarti semata-mata anak meninggal, berarti seluruh kekayaannya milik bapaknya, milik orang tuanya, kan begitu. Karena semasa hidupnya saja harta itu milik bapaknya. Padahal kalau ini konsekuensinya berarti akan menyelisihi faraid. Jelas akan menyelisih faraid, kan begitu ya. Karena bagaimanapun tidak, kalau anak meninggal bukan semata-mata semua milik orang tuanya, kan begitu. Gimana kalau anak ini punya anak lagi? Ya kan? Justru orang tua tidak banyak mendapatkannya, kan? Kalau anak ini meninggal punya anak, justru anaknya lebih banyak bagiannya, kan? Makanya ulama mengatakan kalimat li abi, li di situ bukan lil milki tetapi lil ibah. Artinya orang tua boleh mengambil harta anaknya. Itu pun dengan 4 syarat, kata ulama. 4 syaratnya. Boleh orang tua mengambil atau boleh mengambil harta anak itu kalau ada 4 syarat. Kalau tidak ada 4 syarat, tidak boleh. Pertama, tidak membuat madarat si anak. Umpamanya ibu punya anak orang kaya, ya sudah sukses anaknya, kemudian ibu hendak mengambil harta anaknya, boleh, tetapi satu, tidak membahayakan anak. Ya, membahayakan seperti apa? Umpamanya berkaitan dengan kebutuhan dia. Ibu ambil berasnya, dia mau makan apa? Kalau diambil bisa kelaparan, kan begitu ya. Ini kan membahayakan namanya. Atau di musim dingin umpamanya, kan
diambil selimut, nanti dia kedinginan, sakit dan begitu seterusnya. Itu kan membahayakan ya, karena di daerah-daerah tertentu itu kan ada musim-musim dingin yang nggak bisa seseorang tidur nggak pakai selimut. Di daerah Timur Tengah itu kalau datang musim dingin kan luar biasa dingin. Itu kan kalau kita diambil, orang tua ngambil selimut anak, ini kan memadaratkan anaknya. Ini satu. Yang kedua, bukan kebutuhan asas bagi anak, bukan kebutuhan pokok bagi anak. Seperti anaknya kerja pakai mobil, jaraknya jauh, diambil pula mobilnya, suruh jalan kaki, gimana pula? Nah, itu namanya kebutuhan pokok kan. Dia harus bekerja dengan kendaraan, tiba-tiba kendaraannya diambil, dia harus jalan kaki sejauh itu. Nah, akhirnya si anak gak bisa bekerja. Nah, itu syarat yang kedua, bukan kebutuhan anak. Kemudian yang ketiga, jangan mengambil harta anak untuk diberikan kepada anaknya yang lain. Gak boleh. Namanya ibu punya anak 3, yang satu kaya, yang satu miskin, sengaja minta atas nama ibu kepada anaknya yang kaya, padahal ibu itu mau ngasih anak yang lain yang susah. Kan ada yang seperti itu ya. Tidak boleh, karena ini memancing kecemburuan ya. Dan itu banyak terjadi perkelahian anak dengan orang tua. Akhirnya apa? Anak tidak mau ngasih lagi uang kepada orang tua. Alasannya apa? Buat apa saya kasih sama orang tua, toh juga uang saya dikasihkan keponakan saya, katanya, dikasihkan kepada saudara saya ngasih itu kan untuk ibu. Nah, banyak anak yang seperti itu biasanya. Akhirnya memancing kecemburuan kan. Maka tidak boleh orang tua mengambil harta anak untuk dikasihkan ke anak yang lain. Ini syarat juga. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau memang orang tua sangat berhajat dengan hajat mendesak, terpaksalah harus meminta uang sama anaknya. Dia punya hajat kebutuhan, umpamanya dia sakit, pengen berobat, gak ada duit, ya sudah, mintalah sama anaknya. Punya hajat kebutuhan kan begitu ya. Kalau yang seperti ini 4 syarat dipenuhi, maka itulah yang dimaksud anta wa maluka li abik, engkau dan harta memilik bapak. Maka bapak boleh mengambil harta anak dengan 4 syarat ini. Kalau tidak terpenuhi, tidak boleh. Ini harus dipahami. Bukan mutlak kemudian harta kita dan kita sendiri milik orang tua kita secara mutlak, tidak. Harus dipahami, dan ini termasuk bagian daripada fikih ya, supaya tidak sembarang. Karena saya dulu pernah ada orang nelpon, keluhan dari seorang anak gitu kan. Dia bilang, Ustaz, saya mau tanya, kenapa? Gimana saya diancam orang tua saya gitu. Dia harus mengirim kepada orang tuanya sekian. Bahkan ke istrinya dijatah. Ya. Kemudian alasannya apa? Hadis ini. Anaknya kemudian ditakut-takuti dengan hadis ini. Nah, anaknya sudah hijrah, tentu takut. Karena Nabi SAW mengatakan, engkau dan hartamu itu milik bapakmu, milik ibumu katanya. Jadi dia disuruh setoran tiap bulan ke orang tuanya kan itu. Ya, kejam kali orang tuanya. Padahal fikihnya tidak seperti itu. Tapi kembali kepada pembahasan bahwa di sini sampai Nabi SAW mengatakan anta wa maluka li abik, dirimu dan juga hartamu itu milik kedua orang tuamu. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada isyarat tentang birrul walidain. Kenapa kemudian Rasul sampai mengatakan seperti itu? Karena keberadaan kita tidak mungkin ada kecuali karena mereka. Kalau bukan ada orang tua kita, dari mana kita ada? Coba. Karena ada mereka lah kita ada. Makanya dengan sebab itulah kemudian kita pun harus menolong mereka. Kalau bisa sebelum mereka meminta, kita kasih. Anak itu harus peka kebutuhan orang tua. Jangan nunggu minta gitu maksudnya. Kira-kira kalau kita berkunjung kepada orang tua, ini orang tua butuh apa? Jangan ditanya butuh apa. Sebelum dia bicara, kalau bisa kita kasih. Dan jangan kemudian memanggil orang tua dari jauh. Ya, dekati orang tua. Kemudian jangan memanggil namanya dan dengan bahasa-bahasa yang santun. Makanya tadi ayatnya Allah mengatakan wa qul lahu maqaulan karima. Sampai kata Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada surah Isra di sini, fala taqul lahu ma'uf. Jangan katakan kepada kedua orang tua kalimat uf. Itu uf kan dua huruf, bukan kalimat.
Uf itu huruf alif dan fa, uf ya. Dalam bahasa kita gitu ya. Kalau seandainya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ada kalimat yang lebih pendek dari kalimat 2 huruf, anggaplah 1 huruf atau mungkin setengah huruf, tentu Allah juga akan melarang. Kalau seandainya ada kalimat yang kurang dari 2 huruf ini, tentu Allah akan melarang. Cuman paling pendek 2 huruf masalahnya. Dan itu juga masalah kan. Pamannya ada orang tua manggil kita ini, nak kemari. Terkadang kita latah dan mengatakan baru istirahat tadi panggil. Kalimat ahnya itu masalah ya. Aduh, baru baring ini udah disuruh lagi. Kalimat aduhnya, kalimat ahnya itu yang dipermasalahkan itu, bukan kalimat setelahnya. Kalau kalimat setelahnya ya lihat kan itu ya. Kalau memang nadanya kasar ya lebih haram lagi, karena katanya ulama usul, disinilah letak yang disebut dengan mafhum aulawi. Kalau seandainya saja tidak boleh, berarti yang lebih daripada itu tentu lebih diharamkan lagi. Sesuatu yang disembunyikan terkadang lebih besar dosanya dari yang ditampakkan. Ditampakkan saja, berarti kalau lebih daripada boleh jadi kemudian jauh lebih besar dosanya. Adapun kemudian di sini ulama memberikan 9 catatan ketika bicara soal birrul walidain. Yang pertama, bagian daripada birrul walidain adalah at-ta'atu lahum wa talbiyatu awamirihima wal infaqu alaihima indal hajati. Pertama, anak harus senantiasa taat kepada kedua orang tua, kemudian segera datang atas perintah kedua orang tua dan berupaya untuk berinfak, menolong kepada kedua orang tua ketika keduanya berhajat. Ini yang pertama, taat, segera mendatangi panggilan perintah keduanya dan membantu. Adapun taat ini berkaitan dengan hal yang ma'ruf. Taat ini berkaitan dengan yang baik. Berarti kalau yang tidak ma'ruf, yang tidak baik tidak boleh ditaati. Karena Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Berarti maksudnya taat kepada orang tua dalam hal yang ma'ruf. Di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini Allah takdirkan ibunya tidak masuk Islam, bahkan ibunya sangat membenci Islam. Jadi ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengancam Sa'ad, kalau engkau tidak murtad dari agama Muhammad dan kembali kepada agama musyrik, maka aku akan bunuh diri. Akhirnya kemudian betul-betul orang tuanya ada upaya untuk melakukan bunuh diri dengan cara apa? Mogok makan. Tidak mau makan selama 3 hari lebih. Sampai akhirnya kemudian betul-betul hampir mati. Tidak makan 3 hari lebih. Nggak mau mati kan gitu. Tetapi karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang sangat kokoh akidahnya, dia justru menantang ibunya dan mengatakan, "Wahai ibu, seandainya aku memiliki 100 jiwa, 100 nyawa, seandainya engkau memiliki 100 nyawa." Dia kan ada upaya untuk membunuh dirinya kan. Jadi tantang sama Sa'ad, kalau Allah berikan 100 nyawa sama kamu, kata, engkau keluarkan satu-satu supaya aku keluar dari agama Islam, aku tidak akan keluar. Kemudian kata Sa'ad, kalau engkau makan silahkan, enggak pun tidak masalah katanya. Sampai digitukan sama anak itu. Ya, lapar makan juga lah bu. Udah 3 hari tak makan, makanlah. Tidak jadi bunuh diri. Karena rupanya anaknya tidak bisa dirayu. Ya. Dari sini turun ayat surah Luqman kan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Kalau kedua orang tua memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan ditaati. Tetapi walaupun demikian, wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetap berbuat baik kepada mereka
dalam urusan dunia itu tidak terputus. Ini kalau soal taat. Kemudian tentang talbiyah, bersegera. Kalau orang tua kita merintahkan sesuatu, bersegera. Ini kita sudah tahu perintahnya baik, maka bersegera. Sebab kalau tidak bersegera kepada panggilan kedua orang tua, ingat kisah Juraiz al-Abid. Juraiz al-Abid seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Dia dipanggil-panggil orang tuanya kan, ya Juraiz. Juraiz lagi sholat. Kalau seandainya Juraiz ini orang cerdas, tentu dia akan membatalkan sholatnya karena dia sedang sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sementara panggilan orang tua itu wajib. Tapi karena Juraiz ini jahil, dia hanya ahli ibadah saja, dia terpikir dalam hatinya, ya Allah, kalau aku batalkan sholatku, aku durhaka kepada kamu. Kalau aku seandainya tidak batalkan sholatku, aku durhaka kepada orang tuaku. Milih mana ini? Sama-sama dua-duanya durhaka kan? Tapi dia mengatakan, aku lebih memilih kepadamu ya Rabb daripada orang tua, karena Engkau yang menciptakan aku, kata. Akhirnya dia tetap sholat. Orang tuanya marahlah. 1 kali, 2 kali, gitu lagi, 3 kali, gitu lagi. Akhirnya kemudian orang tuanya marah, sampai kemudian kemarahannya mengucapkan sesuatu yang merupakan keburukan doa. Apa kata ibunya? Ya Allah, karena anakku nampaknya sudah tidak peduli dengan panggilanku, jangan kau wafatkan dia sampai kau uji dengan seorang wanita pelacur. Akhirnya kemudian ibunya meninggal. Rupanya doa sang ibu ini tidak mesti hari itu berdoa, hari itu dikabulkan. Bisa saja setelah berlalunya zaman, berlalunya waktu kan, baru dikabulkan, betul. Akhirnya kemudian satu hari datanglah seorang wanita pelacur suruhan orang yang tidak suka dengan Juraiz supaya memfitnah Juraiz. Jadi ada orang yang nggak suka dengan Juraiz, dia sewa pelacur dan mengatakan kepada pelacur itu, pura-pura kau berzina dengan Juraiz. Akhirnya dia pun mendatangi Juraiz, mengganggu Juraiz, tapi keimanan Juraiz ini kuat. Sampai akhirnya wanita ini berzina dengan seorang penggembala kambing, hamil, punya anak. Lah ketika lahir anaknya, dia mengaku bahwa itu anaknya Juraiz. Disitulah Bani Israel bangkit, kemudian merobohkan tempat ibadahnya dan hampir membunuh Juraiz. Akhirnya Juraiz pun mengatakan sebelum dia dibunuh, dia meminta kepada Bani Israel untuk memberikan waktu sholat 2 rakaat. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat, dia minta kepada wanita itu, mana bayi itu? Akhirnya setelah bayi itu didatangkan, dicubitlah bayi itu. Sudah dikatakan, man abuk, siapa bapak? Tiba-tiba bayi itu bicara dan mengatakan, abi ra'il ghanam, bapakku penggembala kambing. Nah ini bayi ajaib ya. Ini kalau semua bayi dicubit siapa bapakmu, bahaya kalau zaman sekarang. Ya bapakmu, ya bapakku lah. Intinya bahwa dari sini ada faedah apa? Harusnya Juraiz itu langsung memenuhi panggilan orang tuanya kan? Maka ingat seorang ulama namanya Shuraih. Namanya Shuraih. Ada seorang ulama hadis itu namanya Shuraih, siapa gitu, Ibn siapa? Aywah Ibn Shuraih. Aywah Ibn Shuraih. Aywah Ibn Shuraih ini seorang ulama hadis. Muhaddis terkenal, muhaddis dunia, seorang tabi'in. Jadi dari mana-mana datang itu belajar kepada Aywah Ibn Shuraih. Jadi ketika Aywah Ibn Shuraih ini mengajar hadis Nabi SAW, haddatsana fulan qala haddatsana fulan gitu ya. Tiba-tiba ibunya memanggil, ibunya itu agak sedikit gila. Memanggil-manggil, ya Haywah, ya Haywah kata. Akhirnya kemudian Haywah pun ngomong sama muridnya dan mengatakan, aku ini mengajar kepada kalian hukumnya fardu kifayah saja. Adapun panggilanku fardu ain. Kalau kalian mau, kalian boleh menunggu sampai aku penuhi panggilan orang tuaku, nanti kita belajar lagi. Kalau kalian mau, buyar saja. Akhirnya kemudian murid-muridnya mengatakan, kami tunggu wahai guru. Akhirnya Haywah pun pergi mengikuti panggilan ibunya. Tahu yang disuruh ibunya? Disuruh ngasih makan ayam. Padahal sedang ngajar tuh, hanya disuruh ngasih makan ayam, dituruti ya.
Setelah ngasih makan ayam, balik lagi dia ke majelis ilmu. Hanya seperti itu, bayangkan. Karena ingin supaya birrul walidain. Begitulah para ulama salaf, ya. Jadi talbiyatu awamirihima wal infaq alaihima, dan membantu keduanya indal hajah, tentu ketika ada kebutuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tawadhu lahuma wa muamalatuhuma birifqin walayyin wa taqdihima fil kalami wal masyi ihtiraman lahuma wa ijlalan liqadrihima. Tawadhu, merendahkan kepada keduanya, dan muamalah dengan keduanya dengan lembut, dengan santun, dan mendahulukan bagi keduanya, baik ketika bicara, biar orang tua bicara jangan dibantah. Kalau orang tua bicara, biarkan dia bicara, atau dahulukan dia suruh bicara, atau dahulukan dalam berjalan, biar orang tua di depan, kita di belakang, dalam rangka ihtiram, menghormati keduanya, dan juga dalam rangka memuliakan derajat keduanya. Jadi yang kedua, tawadhu. Karena begini, kenyataan yang ada di masyarakat, kadang-kadang kondisi anak itu kan jauh lebih tinggi derajat di dunia dibandingkan orang tua itu kan banyak. Jadi orang tuanya di desa, kemudian orang tuanya hanya tahu anaknya ingin lebih baik daripada dia, akhirnya anaknya sekolah tinggi, ibunya tetap aja lulusan SD, tapi anaknya bisa sampai kuliah. Bahkan terkadang anaknya jadi orang sukses. Bagi orang tua itu tidak peduli mau anak itu mau jadi apa saja, orang tua hanya tahunya kau itu anakku. Itulah orang tua. Orang tua itu hanya satu kata, kau anakku. Kau mau dokter, kau mau jadi menteri, kau mau jadi presiden, tetap kau anakku, itu saja. Ya. Itulah yang ada di pikiran orang tua. Apalagi orang tua di desa kan begitu. Maka dari sini kalau kita menghadap orang tua, letakkan semua jabatan, semua pangkat, semua apapun. Kita ini anak dia. Jangan bawa-bawa atribut menghadap orang tua. Itulah bentuk tawadhu di sini. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hifdzus sauti inda al-hadithi ma'ahuma wa adamu ijza' jihima in kana naimaini. Lirihkan suara ketika bicara, dan jangan mengganggu kalau keduanya sedang tidur. Ingat kisah tentang orang yang terjerembab di dalam sebuah gua, kemudian dia tidak bisa keluar dari gua itu, akhirnya bertawasul kan. Salah satunya bertawasul dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, di mana dia bercerita bahwa kebiasaan dia itu biasanya memberikan air susu kepada kedua orang tua sebelum malam, dan ia dahulukan memberi minum air susu kepada orang tua daripada anak istrinya. Satu hari kemudian dia sibuk, entah apa yang menyibukkan dia, akhirnya dia lupa, baru ingat setelah malam kalau dia belum memberi minum orang tuanya. Akhirnya kemudian langsung dia mengambil air susu, memerahnya, kemudian bersegera datang ke rumah orang tuanya. Allah takdirkan sudah tidur orang tuanya, dan dia tidak memberani membangunkannya. Sementara anak istrinya butuh minum juga, tapi dia tidak mau memberikan karena itu jatah orang tuanya. Akhirnya sebagai kafarahnya dia sudah bersalah, dia akhirnya berdiri di samping dua orang tua yang sedang tidur, dia tunggu sampai bangunnya. Rupanya pagi baru bangun. Setelah bangun baru dikasih air susunya, baru memberikan makan atau susu kepada anak dan istrinya. Dia mengatakan, demi Allah ya Rabb, kalau seandainya ini ada kebaikannya dan ini amalanku yang paling ikhlas, tolong bukakan pintu gua itu. Akhirnya kan bergeser pintu gua itu. Syahidnya di sini apa? Bagaimana orang ini bertawasul dengan birrul walidain, akhirnya menyelamatkan nyawanya. Nah, dari sini juga penting bahwa birrul walidain itu bisa menyelamatkan hidup kita. Makanya ada istilah kata para ulama, orang anak kalau tidak pernah mendoakan kebaikan orang tuanya, maka anak itu anak celaka. Atau sebaliknya, anak yang tidak pernah didoakan kebaikan orang tuanya, anak itu celaka. Dua-duanya celaka.
Anak yang tidak pernah mendoakan kebaikan orang tuanya celaka, anak yang tidak pernah didoakan kebaikan orang tuanya celaka juga. Dua-duanya celaka. Nauzubillah. Ini yang ketiga. Yang keempat, isti'mal a'dzabil kalimat wa ajmaliha indal hadithi ma'ahu. Hendaklah menggunakan kalimat-kalimat yang santun, yang baik ketika bicara lama dengan orang tua. Kan dalam bahasa kita sendiri kan, dalam setiap bahasa daerah kayak Sunda, Jawa, ataupun daerah-daerah mana sajalah, Padang atau apa, kan mesti ada kalimat-kalimat itu. Kalau bahasa Jawa itu ada kromo yang paling tinggi gitu ya, ada yang bawahnya, ada yang kasar sekali. Nah, itu kan cerdas orang itu, bisa memilih mana kalimat terbaik yang harus diucapkan kepada kedua orang tua. Kemudian yang kelima, ihsanut ta'amul ma'ahum, memperbaiki hubungan dengan keduanya. Karena ada seorang saya bercerita, jadi ada seorang anak usianya sudah 50 tahun. Tentu kalau anaknya 50 tahun ya orang tuanya lebih tua kan begitu. Ya, orang tuanya di atas 70 tahun lah kalau anaknya aja 50 tahun. Berarti orang tuanya di atas 70 tahun ke 80 tahun. Jadi orang tuanya ini datang menemui syekh, menemui salah satu ulama, bercerita bahwa minta kepada syekh ini, "Syekh, tolong aku, damaikan aku dengan anak." Kan terbalik, harusnya anak yang datang ke syekh, "Tolong damaikan aku dengan orang tuaku." Ini orang tuanya minta didamaikan dengan anaknya. Dari sana sudah salah kan begitu. Berarti anaknya masalah nih. Jadi syekh ini kaget, kok bisa orang tua datang ke syekh minta didamaikan dengan anaknya? Harusnya kan terbalik kan begitu. Jadi syekh ini kasihan, orang ini sudah tua, 80 tahun, anaknya udah 50 tahun, udah sama-sama tua kan. Kemudian dia mengatakan, apa masalahnya? Kemudian dia bercerita, aku sudah berkali-kali minta maaf sama anakku menutup pintu maaf, bahkan aku dibentaknya. Jadi aku minta orang ketiga untuk mendamaikan. Akhirnya syekh mau. Berangkatlah syekh ini dengan orang tua yang sudah tua ke rumah anaknya. Diketuk pintunya nggak mau dibuka, disalami nggak mau dibuka. Tapi akhirnya Allah takdirkan dibuka juga. Setelah bolak-balik dibuka juga. Jadi syekh ini cobalah kemudian memberikan pengertian dari segi agama kepada anak itu tentang pentingnya hubungan baik dengan kedua orang tua. Tapi anak ini seolah-olah sudah tertutup maafnya, entah apa dosa orang tua ini kepada anak ini. Anak ini tidak mau membuka pintu maafnya, malah mengeluarkan kata-kata yang membuat hati orang tuanya terbakar. Panas gitu ya. Niatnya mau minta maaf, mau berdamai, malah keluar jadi makin panas lagi dengan anaknya. Jadi sebelum keluar rumah, kemudian dia mengatakan kepada syekh terima kasihnya. Dia sudah berusaha mendamaikan dia dengan anaknya, tapi dia mengucapkan kalimat di hadapan syekhnya, "Wahai syekh, demi Allah, karena anakku sudah tidak baik, dia sudah membakar hatiku hari ini, maka semoga Allah bakar juga hatinya." Itu doanya. Seperti itu. Subhanallah, kata syekh ini bercerita, selang beberapa hari, tiba-tiba anak ini datang kepada syekh, meminta untuk didamaikan dengan orang tuanya. Terbalik sekarang ini. Dan syekh melihat kondisinya sangat memprihatinkan. Kenapa? Dia bercerita, sejak ibuku melangkah dari rumahku keluar, ya, tiba-tiba kemudian dada panas seolah-olah terbakar. Aku berusaha berobat, tidak juga kunjung hilang katanya. Sampai sekarang aku kesakitan dan rasanya panas sekali dalam dadaku katanya. Maka dari situ syekh memahami dan mengatakan, kalau gitu bertobatlah kepada Allah, mintalah maaf kepada orang tua. Setelah dipertemukan kedua orang tuanya, akhirnya minta maaf. Subhanallah, keajaiban terjadi. Rupanya hilang penyakitnya, panasnya hilang. Ya, terkadang dua orang tua itu dijadikan kes hari itu juga kan. Sebagaimana dia sudah membakar hatiku, semoga Allah bakar hatinya. Dan itu menjadi kenyataan di sini. Makanya di sini juga penting ta'amul, berbuat baik dengan kedua orang tua itu. Dikhawatirkan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang merupakan doa buruk kepada kita dan Allah kabulkan. Ini yang kelima. Yang keenam,
ad-du'a lahuma birrahmah wal ghufran. Berdoa kepada kedua orang tua dengan rahmat supaya Allah memberikan kasih sayang dan ampunan. Wa adamu mujaladatihima wal kadhibu alaihima, dan jangan sampai berdebat dengan keduanya ataupun berdusta kepada keduanya. Berdoa, apalagi kalau usia kita ini sudah 40 tahun ya Bu ya, umpamanya ibu ini sudah 40 tahun, maka mendoakan kepada kedua orang tua itu harus lebih lagi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kan, hatta idza balagu ashuddahu wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya. Apa kata Allah? Apabila usia kalian sudah mencapai asyuddah, asyuddah itu 33 tahun, wa balagu arba'ina sana, kemudian Allah sampaikan usia kita ke 40 tahun, maka di usia 40 tahun harus banyak membaca doa, Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alai, agar aku bisa bersyukur akan nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidai, dan agar aku bisa bersyukur lagi kepada kedua orang tuaku. Jadi kalau usia sudah 40 tahun dan Allah takdirkan orang tua kita masih hidup, perbanyaklah berdoa kepada orang tua. Kenapa? Di usia 40 tahun harus semakin lagi mendoakan orang tua, karena biasanya usia 40 tahun itu dengan disibukkan dengan dunia. Usia 40 tahun sudah sering saya katakan, biasanya ibu sudah punya suami, ibu sudah punya anak, ibu sudah sibuk dengan pekerjaan rumah, ibu sudah sibuk dengan bertetangga, dengan muamalah dengan yang lainnya. Lah jangan sampai kesibukan-kesibukan ini melupakan doa kepada orang tua. Makanya di usia seperti ini harus Allah ingatkan, karena di usia 40 tahun ini kesibukan ibu macam-macam masalahnya. Ngurus suami, ngurus anak, bermasalah dengan tetangga, kadang sebagiannya wanita karir, berbisnis dan begitu seterusnya. Oke lah, sesibuk apapun sekarang, jangan lupakan orang tua. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Maka kalau usianya sudah 40 tahun harus lebih lagi. Kenapa coba? Apa rahasianya? Kenapa di usia 40 tahun makin lagi kita disuruh untuk berdoa kebaikan kepada orang tua? Karena di sini akan terjadi timbal balik dari anak kita. Kalau di usia ibu 40 tahun masih berbuat baik sama kedua orang tua, anak kita melihat Bu, anak kita melihat nih, wah kalau ibunya saja berbuat baik sama neneknya, sama nenek dia, otomatis akan tertanam. Kalau Allah takdirkan kita sudah tua, maka anak itu akan berbuat baik kepada kita, karena ada contohnya dari kita kan. Tapi kalau kita jahat dengan orang tua kita, anak kita melihatnya. Jangan salahkan kalau seandainya anak kita jahat kepada kita. Di sana terjadi hukum karma. Kata Rasul, tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, nanti anak kalian berbuat baik kepada kalian. Maka ini juga bagian daripada birrul walidain. Kemudian yang nomor 7, ikhtisas bimazid minal bir. Tentu ibu harus diutamakan dibandingkan ayah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka, ibumu, 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 kemudian ayah. Tapi tentu ini dalam pilihan. Kalau seandainya dua-duanya memerintahkan dalam satu waktu, tidak bisa kita memilih, pilihlah yang seruan ibu, gitu maksudnya. Tapi dalam kehidupan berbakti kepada orang tua jangan dibedakan antara ibu dengan ayah, karena dua-duanya berperan, dua-duanya sama-sama berperan kan itu. Cuman kalau dalam satu waktu tiba-tiba harus memilih, kita tidak bisa memilih keduanya, harus salah satunya, itulah maksudnya pilihlah ibu. Makanya dalam hakul hidhanah, hidhanah itu apa? Hak asuh ketika suami istri bercerai, maka secara hukum syar'i jatuh kepada siapa? Kepada ibu. Dalam hukum syar'i, sampai anak itu balik, sampai anak itu balik, ataupun sampai anak itu tidak balik, mumayyiz, sampai anak itu mengerti. Entah usia 10 tahun kan belum balik tuh, tapi sudah mengerti kan,
disitulah hakim boleh bertanya kepada sang anak, kau memilih ibumu atau bapakmu? Tapi kalau waktu bayi, ya tetap dia harus ikut ibunya, karena yang menyusui ibunya, bapaknya gak keluar susu kan, begitu, ikut ibunya lah. Kecuali kalau sudah memayis, itu dipilih, kau memilih ibu apa bapak. Disitulah nanti anak itu akan memilih. Kalau dia bilang ikut bapaknya, ibu tidak bisa apa-apa. Kalau dia bilang ikut ibu, ya bapak tidak bisa apa-apa. Kecuali dalam kondisi hakim boleh memaksa anak itu ikut siapa dan ikut siapa. Seperti kasusnya, umpamanya ada dulu di zaman Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang anak ini disuruh milih apakah ikut bapaknya atau ikut ibunya. Tiba-tiba anak ini ikut bapaknya, ya. Senanglah bapaknya, hampir mau dibawa balik. Tiba-tiba kemudian ibunya mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa kau tidak tanya alasan anak itu? Kenapa dia ikut bapak tidak ikut aku? Padahal biasanya anak itu kan lebih dekat dengan ibu ya. Kok ini ikut bapaknya pula? Kata Umar, tunggu dulu, jangan bubar dulu. Akhirnya kemudian Umar mengatakan kepadanya, nak, kenapa kau ingin ikut bapakmu, kau tidak ingin ikut ibu? Anak ini cerita, namanya anak ini polos, masih kecil, 10 tahun, 11 tahun, dia mengatakan, karena saya kalau giliran di rumah bapak, katanya, aku tidak dilarang, aku bisa main ke sana kemari, katanya, aku bisa bebas, bapakku tidak pernah marah kepadaku. Tapi giliran aku di rumah ibuku, aku dipaksa belajar ke guru ini, katanya. Kalau enggak aku dipecut ibuku, katanya. Maka Umar mengatakan, oh kalau begitu engkau harus ikut ibumu, katanya. Kau enggak boleh ikut bapakmu, katanya, karena ibunya yang bisa mendidik. Kondisi seperti ini hakim bisa memaksa, karena kalau ikut bapak masalah kan, bisa rusak dia. Oh, kau harus ikut ibumu, kata Umar, karena ibumu yang bisa mendidikmu. Ini taib. Jadi intinya bahwa di sini ada ikhtisas bil. Kemudian yang nomor 8, syukruhuma alladzi jaa maqrunan bi syukrillah. Tentu bersyukur kepada kedua orang tua yang Allah Subhanahu wa taala sebut satu nafas dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau syukur inilah yang menumbuhkan kecintaan kita kepada kedua orang tua. Yang terakhir, al-ihsan ilaihima wa taqdimu amrihima mujahadatan nafsi biridahuma hatta wa in kana ghairu muslimin. Tetap berbuat baik kepada keduanya, mencari keridhaan keduanya walaupun keduanya bukan muslim. Anggaplah orang tuanya kafir, tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya selama tidak kafir harbi. Kalau kafirnya harbi, memerangi Islam, lain ceritanya. Karena dulu di zaman sahabat ada sahabat membunuh orang tuanya gara-gara orang tuanya memerangi Nabi. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dia bunuh orang tuanya di perang Badar. Ketika itu orang-orang mencela Abu Ubaidah, mana anak membunuh orang tuanya? Hanya turun ayat kan tentang Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini, bahwa boleh seseorang itu memerangi orang-orang kafir selama mereka memerangi kita. Tapi kalau mereka tidak memerangi kita, mereka kafir dhimmi atau kafir ahdi atau kafir musta'man, bukan kafir harbi, maka tetap kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua itu tidak muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara pembahasan yang keempat, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam penjabaran tadi Ustaz ada kisahkan bagaimana seorang anak yang sudah menghajikan ibunya sampai 7 kali, yang menggendong ibunya suatu dia ke tanah suci, Ustaz. Lalu ditanyakan kepada Abdullah ibnu Umar, apakah itu sudah cukup sebagai bakti? Tapi tetap dijawab tidak. Karena yang saya katakan tadi, sewaktu seorang anak dilahirkan, ketika dalam nifas
seorang ibu itu keluar, itulah yang membuat tidak bisa terbalas kebaikan seorang anak kepada ibu. Yang anak tanyakan, Ustaz, apakah di sini berlaku buat seorang ibu yang sudah melahirkan anaknya, namun ditelantarkan, seperti yang anaknya lahir dia letakkan terus dikasih sama orang dan tidak dirawat. Ada juga karena kecewa dengan suaminya, anaknya ditinggalkan, tidak dirawat. Dan apakah itu bagi seorang anak yang itu juga sama dengan anak yang memang dia rawat dari kecil sampai dia dewasa? Iya. Alhamdulillah. Perintah berbuat baik kepada orang tua itu tidak dikhususkan kepada orang tertentu, tetapi umum. Karena perintahnya umum. Baik anak itu dirawat dari kecil sampai besar, atau mungkin anak itu dirawat sesaat kemudian dikasih orang, atau lebih kejam lagi kadang-kadang dikasihkan orang ketika bayi gitu kan. Setelah bayi ini besar tahu dia orang tuanya, tetap berbuat baik kepada orang tua kandung itu tidak terputus hanya gara-gara persoalan dendam. Karena begini, ketika Al-Quran memerintahkan sesuatu, Allah mengatakan wabil walidaini ihsan, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah Allah. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu perintah Allah, bukan perintah barter. Bukan karena dia baik dengan saya baik dengan dia. Dia jahat dengan saya akan jahat dengan dia. Bukan seperti itu. Tetapi berbuat baik kepada orang tua itu adalah perintah. Soal orang tua jahat dengan saya terserah dia. Ini Allah perintahkan saya berbuat baik sama orang tua. Begitu kaidahnya. Karena Islam itu tidak mengenal barter. Tidak mengenal barter gitu. Apalagi anak kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua ini sekalipun dia membunuh anak tidak dikisos. Ini orang tua bunuh anaknya nih. Dalam Islam kisos kan? Orang membunuh dibunuh. Lebih kejam mana orang tua bunuh anaknya juga. Tapi Islam tidak ada kisos kalau orang tua membunuh anak. Karena biasanya rata-rata tidak mungkin anak dibunuh orang tuanya kan? Tidak mungkin, kecuali ada masalah. Udah sakit hati anak orang tuanya akhirnya dibunuh anaknya kan. Mana ada orang tua bunuh anak? Kalau dia bunuh anak itu memang mungkin ada hal yang kita tidak tahu kan itu. Makanya tidak berlaku kisos, tidak berlaku hukum hudud. Namanya anak menuduh ibu menuduh anaknya kau berzina. Dalam Islam menuduh berzina tanpa bukti harus dicambuk 80 kali. Tapi dalam Islam tidak berlaku mencambuk orang tuanya gara-gara menuduh anaknya berzina. Nah, itu tidak berlaku. Makanya dari sini kita tahu bahwa walaupun okelah seandainya orang tua kita itu jahat dengan kita, jangan lihat kejahatannya, tapi lihat bahwa berbuat baik kepada orang tua itu bukan perintah orang tua kepada kita, tapi perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi lihat perintah Allah, jangan lihat perintah orang tua. Jadi itu berlaku. Ya tentu, tetapi kan kenyataannya orang yang didik dari kecil sampai dia besar dengan orang yang dibuang, ya tentu akan beda perasaan kita kan. Perasaan kita akan beda, akan jauh tentu, akan merasa kenapa saya dibuang dan begitu seterusnya. Tapi insya Allah kalau orang itu sudah tahu hukumnya, sudah hijrah tahu hukumnya, insya Allah dia tetap akan berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi mungkin tidak seperti berbuat baik seorang anak dari kecil dirawat sampai dewasa, kan itu kan menyangkut perasaan kan? Tapi bagaimanapun berusaha berbuat baik kepada orang tua itu sama. Ya, dan berbuat baik kepada orang tua angkatnya pun tidak bisa dilebihkan dibandingkan berbuat baik kepada kedua orang tua aslinya. Karena yang namanya orang tua angkat itu ya sebatas orang tua angkat saja. Tapi kalau orang tua kandung, ya tua kandung yang melahirkan kita. Kalau tidak ada orang tua angkat, nggak ada hubungan dengan adanya kita atau tidak adanya kita kan. Tapi adanya orang tua kandung itu ada kaitan dengan adanya kita. Walaupun hanya dilahirkan kemudian dikasih, dia tidak ingat, jangan sekedar bercerita ketika kelahiran. Lah dia mengandung. Dia mengandung sampai 9 bulan itu di perut dia.
Jadi harus jaga anaknya supaya tidak mati. Ya, kalau dia mati bisa saja lah ambil pil atau makan apa yang biar keguguran, bisa saja kan begitu. Jadi dari situ bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua itu bukan berbuat baik sistem barter, atau bukan karena perintah orang tua, itu perintah Allah kepada kita. Saya kira itu jawabannya. Wallahu a'lam. Yang kedua, Ustaz. Iya. Dari kisah yang Ustaz ceritakan tadi ya Ustaz, kisah yang pertama tadi, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana orang tuanya itu yang tidak Islam. Yang kedua, kisah Jubair. Itu yang menanyakan Ustaz, ketika seorang orang tua yang tidak mendidik anaknya dan dia tidak memasukkan anaknya ke dalam sekolah yang Islam atau belajar tentang agama, terus dia tidak paham bagaimana ketika dipanggil orang tua, bagaimana harus orang yang tua yang dia tahu baik, tapi ketika panggilan tadi sebagaimana kisah Jubair tadi ya Ustaz, yang kisah itu terjadi di saat dia memanggil anaknya berkali-kali ya Ustaz, terus otomatis seperti kisah Jubair dia tidak menjawab. Apakah doa yang tidak benar itu bisa terkabulkan juga Ustaz, sementara dia sendiri tidak memiliki anaknya? Iya. Ada hadis mengatakan salasun la turaddu da'watuh. Salasun la turaddu da'watuh. Ada 3 kelompok yang tidak mungkin ditolak doanya. Salah satunya da'watul walid liwaladi. Doa orang tua kepada anaknya. Hadis ini umum. Apakah doanya baik atau doanya buruk? Dua-duanya dikabulkan. Walaupun tidak dididik. Ya, tetap. Karena doa hadis ini umum. Doanya orang tua kepada anak tanpa menyebutkan yang baik atau yang buruk kan. Berarti baik, doanya baik tetap dikabulkan, doanya buruk tetap dikabulkan dua-duanya. Dalam kondisi apapun di sini. Kecuali doanya orang yang zalim kepada orang yang dizalimi. Dia zalim, kau doakan keburukan ke yang zalim. Dia bisa doakan. Pokoknya orang tua zalim sama anaknya. Zalim sama anaknya. Kalau zalim sama anaknya kan yang mustajab doa kan yang dizalimi kan, bukan yang zalim kan. Sudah zalim mendoakan pula dengan keburukan. Nah, itu tidak akan didengar doanya kecuali kalau dia di pihak yang dizalimi. Nah, dia berdoa. Nah, bisa saja mustajab doanya karena da'watul madlum laisa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Kan ada seorang syekh bercerita juga, pernah saya ceritakan, ada seorang ibu saking marahnya sama anaknya masih kecil. Ya biasa namanya anak-anak kecil, anak-anak tangguh, kadang-kadang ya nakal, apalagi sekelas-kelas SMP itu kan nakal-nakalnya kan anak-anak itu. Kadang-kadang orang tua udah angkat tangan tuh kalau sudah anak-anak sudah tanggung-tanggung. Jadi ada orang tua kemudian saking jengkelnya sama anak, ya, saking marahnya mungkin sudah buat onar di mana-mana, sudah buat malu di mana-mana, akhirnya berdoa dia. Ya, nah daripada pun nakal kayak gini, semoga Allah buat adalah itu serongsong peluru di kepalamu tuh. Dia ngomong gitu aja orang tua. Saking jengkelnya kan, sampai dia ngomong begitu, semoga ada serongsong peluru di kepalamu tuh. Soalnya dia mendoakan kematian kan gitu ya. Ya namun serongsong peluru di kepala kan sama dengan ditembak namanya kan. Tapi dia tidak ngomong kematian, dia cuma begitu saja, semoga ada serongsong peluru di kepalamu. Saking jengkelnya. Tapi dengan berjalannya waktu lupalah doa nih. Anaknya juga sudah besar, sudah SMP, sudah sekelas lulus SMP, SMA, kemudian sampai kuliah, udah lupalah dengan doa itu. Sekarang anaknya sudah baik. Selepas lulus kuliah, anaknya keterimalah di militer, kepolisian, ya, atau mungkin ketentaraan gitu. Jadi ketika di waktu latihan nih di campnya itu, bercandalah antara anaknya dengan kawannya itu. Jadi yang kawannya bawa pistol, disangkanya itu nggak ada pelurunya. Namanya bercanda ya, namanya bercanda tentara ya pakai senjata kan begitu ya. Disangka nggak ada pelurunya tuh. Kemudian diletakkan di kepala anaknya ini. Itu dicetek ada satu peluru, rupanya itu yang menyerang di kepalanya. Meninggal lah.
Jadi ibunya ketika melihat anaknya seperti itu, dia teringatlah puluhan tahun yang silam. Kenapa dia ngomong semoga ada serongsong peluru di kepala? Nah, itulah setelah berpuluh-puluh tahun baru menjadi sebuah mustajab doa. Jadi terkadang jangan sembarang mendoakan anak. Bukan sekarang masalahnya, kejadiannya nanti kadang-kadang. Nah, itulah makanya kenapa harus banyak tafaul. Ya marah apapun orang tua kepada anak itu jangan sampai kalau bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya. Dan saya kira cukup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.